Karena menganggap suaminya tidak berguna, sang istri setiap hari memukulinya. Pria itu pun marah. Mengendarai sepeda tuanya, ia memutuskan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Kebetulan ia bertemu dengan seorang presdir wanita yang sedang merekrut petugas kebersihan. Berbekal pengalaman menyapu selama bertahun-tahun, pria itu berhasil diterima sebagai petugas kebersihan. Melihat sekumpulan anak muda yang sedang bermain bola, pria itu tak tahan ingin menunjukkan keahliannya. Tetapi para pemain merasa bahwa dia hanyalah seorang petugas kebersihan yang hanya bisa menyapu. Sebaiknya dia melakukan tugasnya saja dan tidak perlu ikut campur. Namun tanpa mereka ketahui, identitas petugas kebersihan di hadapan mereka tidaklah sederhana. Ternyata 10 tahun yang lalu, raja sepak bola peringkat pertama meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil. Namun tak disangka, detik berikutnya, jiwanya berpindah ke tubuh seorang petugas kebersihan lapangan 10 tahun kemudian. Saat ini, dunia sepak bola Daxia telah merosot. Tim yang dipimpin oleh wanita itu telah kalah 5 kali berturut-turut. Jika kalah sekali lagi, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke kejuaraan dunia. Padahal tim ini adalah tim yang ia dirikan sendiri. Kini timnya jatuh ke titik ini. Bahkan satu-satunya penyerang mereka telah direbut oleh tim lain. Melihat situasi ini, para pemain berniat untuk mengundurkan diri. Untuk mempertahankan timnya, wanita itu bahkan berlutut di tanah memohon agar mereka tidak pergi. Mereka setuju untuk memainkan satu pertandingan terakhir, namun mereka kekurangan seorang penyerang. Pertandingan akan dilangsungkan beberapa hari lagi. Dalam waktu sesingkat ini, mustahil menemukan penyerang yang cocok. Saat itu, paman petugas kebersihan itu pun angkat bicara. Penyerang, ya? Bagaimana kalau aku yang bermain? Namun, sebagai seorang petugas kebersihan, dia langsung diejek oleh semua orang, mengatakan ini bermain sepak bola, bukan bersih-bersih. Wanita itu juga menyuruh semua orang untuk tidak mempedulikan orang gila ini. Lalu mereka berbalik dan pergi. Namun, setelah mereka pergi, dia memutuskan untuk sedikit meregangkan otot. Keesokan harinya, saat mereka melihat rekaman video, mereka langsung terkejut. Wanita itu segera bertanya siapa yang menendang bola itu. Namun semua orang menggelengkan kepala. Kamera hanya merekam bola yang bergerak, dan tak lama kemudian seseorang mengenalinya. Ini adalah jurus andalan Dewa Sepak Bola, tendangan bulan sabit. Tapi mereka sangat bingung. Dewa Sepak Bola jelas sudah meninggal dalam kecelakaan mobil 10 tahun yang lalu. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa melakukan tendangan bulan sabit. Mereka mengira ada seorang master baru yang muncul. Pada saat itu, si paman maju dan berkata bahwa dialah yang menendang bola itu. Jelas, sebagai seorang petugas kebersihan, tidak ada yang percaya pada perkataannya. Maka, paman itu menawarkan untuk menendangnya sekali lagi untuk mereka lihat. Tapi tepat saat ia bersiap untuk menendang, sepatunya tiba-tiba rusak, menyebabkan kegagalan. Sialan, sepatu ini. Orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi mulai menertawakannya habis-habisan. Paman itu baru saja akan mengganti sepatu untuk mencoba lagi. Tapi dihentikan oleh wanita itu, yang menyuruhnya untuk melakukan pekerjaan kebersihannya saja. Tak disangka, musuh bebuyutan mereka datang. Mereka menantang tim wanita itu untuk bertanding. Jika kalah, mereka harus menyerahkan timnya. Namun, lawan telah bersiap dengan matang, bahkan mendatangkan seorang superstar sepak bola peringkat 10 besar dunia. Gawat, dia kan jenius yang disebut-sebut paling berpotensi menjadi penerus Dewa Sepak Bola itu. Kenapa dia bisa kembali? Pertandingan pun segera dimulai. Wanita itu mulai membacakan peraturan pertandingan. Menurut aturan duel 1 lawan 1, satu orang menembak, satu orang menjaga gawang sampai tendangan berhasil ditepis. Setiap gol yang masuk, jarak ditambah 10 meter. Begini saja, aku akan memberimu 1 gol. Supaya tidak dibilang aku menindasmu. Aku juga sudah lama tidak bermain dengan pemain sepak bola domestik. Perkataan Aliao ini benar-benar membuatnya terpukul. Dia harus memberi pelajaran pada bintang peringkat 10 besar ini. Dia langsung mengeluarkan jurus andalannya, tendangan angin puyuh. Tapi lawan sama sekali tidak bergerak untuk bertahan. Bola pun langsung masuk ke gawang. Mereka mengira lawan tidak sempat bereaksi. Padahal, lawan sengaja memberi mereka 1 gol. Maka, ia menendang, tendangan angin puyuh, sekali lagi. Tapi hasilnya, hahaha, dengan teknik tendangan sampah seperti ini, kalian masih bisa begitu bangga? Selanjutnya, giliran sang bintang yang menendang bola. Dia langsung melancarkan 1 jurus, tendangan dewa dari langit. Kekuatan dahsyatnya langsung mementalkan penjaga gawang. Organ dalamnya terguncang hebat, membuatnya benar-benar kehilangan kemampuan menjaga gawang. Melihat mereka akan kalah, paman petugas kebersihan itu pun maju, tapi ia malah diejek oleh lawannya. Seorang petugas kebersihan juga berani maju menyerahkan nyawa, namun dia hanya meminta sepasang sepatu yang bagus dari wanita itu. Lalu dengan percaya diri ia menutup kedua matanya menghadapi penghinaan seperti itu. Sang bintang langsung murka petugas kebersihan. Mati kau. Syat. Aduh, jangan direkam.